Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lucy. Pagi, baik Ma. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Lucy sudah bersedia saya observasi di kelas ya Bu ya. Iya. Nah, tapi sebelum kita observasi di kelas ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya tanyakan ke Ibu nih. Untuk hari ini kita di kelas 7 ya Bu ya? Iya, hari ini kita di kelas 7A. 7A ya Bu ya. Oke. Nah, untuk mata pelajaran IPA berarti ya Bu ya? Iya, betul. Untuk tujuannya apa Bu, tujuan pembelajaran hari Jadi ini Bu? tujuan pembelajaran hari ini saya akan membahas mengenai pengamatan fase-fase bulan dengan benar. Kemudian siswa juga diharapkan dapat mendeskripsikan gerak rotasi dan revolusi bulan dengan benar. Oh, jadi ada dua tujuan tujuan. pembelajaran yang akan dicapai di hari ini ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian untuk area pengembangan yang ingin dicapai nih Bu untuk murid-murid itu apa Bu? Nah, jadi saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti dalam prosesnya ada 3 metode yang digunakan, yaitu untuk anak yang visual bisa membaca buku paket, untuk anak yang audio bisa mendengarkan video, dan untuk anak yang kinestetik mereka bisa melakukan simulasi menggunakan pet. Oh, baik. Terus kemudian juga pengembangan yang lain itu yaitu kompetensi sosial dan emosional, serta mengembangkan budaya positif. Untuk strategi pembelajaran Bu yang sudah Ibu siapkan itu terkait dengan pembelajaran hari ini apa ini? Saya menggunakan pendekatan tipek dan berdiferensiasi, di mana nanti siswa bisa menggunakan HP-nya untuk menggunakan pet ya, simulasi, bisa juga menggunakan video. Itu teknologinya, metode yang digunakan ceramah, diskusi, simulasi dan presentasi, dan modelnya inquiry terbimbing. Oh, baik. Berarti sudah siap ya Bu ya untuk observasi hari ini. Semoga nanti bisa maksimal dan anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran yang terbaik dari Bu Lucy. Oke, terima kasih. Itu aja Bu untuk pra observasi. Setelah ini kita bisa ke kelas. Oke, siap. Ibu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Bersiap. Karena kita mulai pelajaran kali ini, baiknya dahulu doa mulai. Doa asal. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Tepuk IPA. Aku bisa, yes. Oke, apa kabar anak-anak Ibu, sehat? Sehat, alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini, Nak? Siapa? Oh, Ganes masih sakit ya. Terus siapa lagi? Dwi kenapa? Sakit juga. Ada lagi? 2 aja ya? Ya, kita doakan semoga yang sakit lekas sembuh. Yang sehat tambah sehat. Oke. Kemarin sebelumnya kita sudah belajar tentang apa ya, Nak? Ya, hari Rabu kemarin ya. Hari Rabu kemarin kan ada tugas tentang apa ya? Kemarin kita belajar tentang apa ya? Tentang tata surya. Oke, siapa yang masih ingat apa sih tata surya itu? Oke, Azara. Oke, ya betul ya. Jadi tata surya adalah kumpulan dari benda-benda langit. Benda-benda langitnya ada apa aja? Ada planet, ada satelit, meteorit, asteroid, komet ya, bukan jamet ya. Nah, ya. Dan semua itu mengelilingi siapa, Nak? Mengelilingi matahari. Planetnya ada planet apa aja sih? Merkurius, Neptunus. Pluto ikutan nggak?
Enggak ya. Kenapa Pluto nggak ikutan? Karena Pluto tidak memenuhi semua persyaratan dari menjadi sebuah planet. Cerdas, karena Pluto tidak memenuhi persyaratan menjadi sebuah planet. Karena ukurannya terlalu apa? Terlalu kecil. Pintar, berarti masih ingat. Tadi kalian sebutin tadi ada satelit ya? Nah, satelit itu ada satelit alami, ada satelit. Satelit alami maksudnya apa sih? Satelit dan alami. Satelit apaan? Dia mengelilingi planet. Benda yang mengelilingi planet, betul. Ada alami, ada buatan. Kalau alami berarti? Terbuat secara alami. Iya, sudah diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau buatan berarti? Buat sama manusia. Bumi punya satelit alami, punya satelit buatan? Punya. Satelit alaminya apa? Bulan. Pintar. Satelit buatannya ada? Satelit GPS. Buat apa satelit buatannya? Internet. Ya, buat internet. Buat apa lagi? Buat komunikasi. Buat apa lagi? Kita bisa tahu bentuk bumi kita tuh dari apa sih? Tentang lokasi. Iya, bisa buat lokasi, ya kan? Terus bisa juga buat tahu apa nih? Bentuk bumi kita seperti apa, kan di fotonya pakai apa? Pakai satelit. Ya, tadi satelit alami kita namanya apa, Nak? Bulan. Ya. Oke, berarti hari ini kita akan melanjutkan tentang si bulan. Ya. Apa yang kita pelajari itu tentang fase, rotasi, ada revolusi bulan, ya. Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Jadi, kompetensi dasar kalian akan memahami sistem tata surya, rotasi, revolusi bumi dan bulan, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi ya. Nah, hari ini khususnya kita akan mengamati berbagai fase bulan ya. Kita juga akan mendeskripsikan gerak rotasi dan revolusi bulan. Nah, tujuannya buat apa sih kita belajar tentang fase bulan gitu ya? Nah, nanti kalian akan belajar menggunakan metode pembelajaran yang berbeda ya, sesuai dengan gaya belajar kalian ya. Ada yang metodenya visual, boleh nanti baca buku. Ada yang metodenya sukanya mendengarkan musik, ya, atau audio, nanti boleh mendengarkan video. Ada juga nanti kita belajar menggunakan PET atau simulasi. Nanti gerak bulan kayak gimana ya, gitu ya. Dengan metode tersebut, kalian akan tahu fase-fase bulan dengan benar, ya. Selanjutnya, melalui metode pembelajaran berdiferensiasi, kalian juga akan mendeskripsikan gimana gerak rotasi dan revolusi bulan dengan benar, ya. Nah, nanti selagi kalian belajar, Ibu akan melakukan penilaian. Yang pertama, penilaian portofolio dan penulisan laporan. Laporannya sudah Ibu siapkan nih, nanti kalian tulis di sini, ya. Lalu selain ini, pengetahuan Ibu juga akan menilai sikap kalian, ya. Bagaimana aktif apa enggak nih kalian nih. Nanti juga teman kalian akan menilai bagaimana kalian belajar hari ini, ya. Nah, Ibu nanya nih, sebelum kita mulai pelajaran, bagaimana perasaan kalian saat ini? Biasa aja. Ada yang galau nggak? Ada yang galau nggak? Ada. Siapa lagi galau? Yang lagi galau siapa? Darul. Kenapa Darul? Putus cinta? Nah, ya. Ada yang lagi berbunga-bunga nggak? Ada yang lagi berbunga-bunga nggak? Siapa? Kalau si Rasya sama Raisa mah berbunga-bunga mulu tiap hari. Ya. Ya, berbunga-bunga terus ya. Nah, kita juga sudah melakukan kesepakatan kelas ya. Nah, kelas 7A sudah menyepakati kalau kita akan belajar menghargai waktu dengan baik. Jadi ketika nanti kita belajar, tidak ada yang membuang-buang waktu ya. Kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Yang kedua, kita juga berkomitmen untuk menjaga agar pembelajaran tetap kondusif. Oke? Rafa? Oke. Adit? Rido? Oke? Oke. Nah,
Yang ketiga, komitmen kita adalah bersungguh-sungguh dalam melakukan pembelajaran. Yang keempat, harus menghargai sesama. Ya, jadi ketika temannya mengeluarkan pendapat, kalian harus ngapain? Mendengarkan. Boleh nggak komentar? Boleh, tapi dengan cara yang baik. Sip. Nah, siap-siap nih ya. Ini Ibu bagikan dulu fasenya nih ya. LKPD-nya siapa yang mau bantuin Ibu? Oke, jangan lupa ditulis nama sama kelasnya, nak. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah video, ya. Nah, nanti ketika kalian selesai menyimak video ini, kalian silakan tulis pertanyaan di halaman berikutnya. Ada baca nih, tuliskan pertanyaanmu di sini, ya. Pertanyaannya sebanyak mungkin, minimal 2. Ya, mengenai video yang Ibu tampilkan. Paham instruksinya, nak? Paham. Oke, are you ready? Kasih waktu 5 menit cukup ya untuk menuliskan minimal 2 pertanyaan berdasarkan video yang Ibu tampilkan. Oke, waktunya sudah habis ya. Coba siapa yang berani mengungkapkan ya? Hipotesisnya apa? Hipotesis. Pertanyaannya apa ya? Nah, ya.
Allah, bagus banget pertanyaan. Apa yang terjadi ya jika bumi memiliki lebih dari satu satelit alami? Masya Allah. Oke, ada 20 pertanyaan dan pertanyaannya bagus-bagus. Tepuk tangan buat 7A dong. Ya. Nah, sip. Ya. Jadi ketika kalian sudah bisa membuat pertanyaan, artinya kalian sudah berpikir. Nah, berpikirnya sudah kritis karena pertanyaannya sudah bagus-bagus. Ya, Ibu nggak nyangka nih sampai 20 pertanyaan ya. Tapi karena terbatasnya waktu, hari ini pertanyaannya kita kerucutkan ya. 20-20-nya nggak bisa kita jawab ya. Kalau tidak terjawab hari ini berarti nanti ada waktu lain atau kalian bisa mencari sumber bacaan lain untuk menjawab pertanyaan kalian ya. Jadi hari ini Ibu akan membatasi pertanyaannya yang nomor ini, nomor 19. Ya, apa saja fase-fase bulan? Ya. Oke, Ibu batasi satu pertanyaan. Apa saja fase-fase bulan? Nah, ya. Dari pertanyaan ini, coba ya, kalian bisa menuliskan hipotesis tentang fase-fase bulan. Apa sih hipotesis? Ada yang tahu nggak? Apa? Teori yang dikemukakan oleh seseorang. Iya, jadi pendapat seseorang sementara, ya. Nah, jadi nanti hipotesis ini jawaban kalian sementara tentang fase-fase bulan. Oke, Ibu kasih waktu kalian 5 menit ya. Nah, 5 menit untuk menurut kalian fase-fase bulan tuh ada apa aja ya. Oke, silakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, itu menurut pendapat Iwan ya. Jadi menurut hipotesis Iwan ada berapa fase-fase bulan? Ada 5 apa aja? Oke, nah sekarang pertanyaan Iwan, hipotesis Iwan belum tentu benar kan? Nah, belum tentu benar ya. Untuk membuktikan hipotesis Iwan betul atau salah, silakan ambil handphone kalian ya. Untuk yang tidak punya handphone, silakan buka buku paketnya. Kalau mau nonton video, silakan kalian scan di barcode yang ini ya. Kalau mau nonton video, bisa kan scan barcode kan? Ya, scan barcode bisa nggak? Kalau kalian lebih suka lihat pakai simulasi pet, boleh yang bawahnya. Kalau kalian lebih suka baca buku, ya silakan dibaca bukunya. Halaman 161 sampai 162.
Oke, tadi sepertinya ada yang nanya tadi ya mengenai apa yang dimaksud dengan rotasi bulan. Siapa pertanyaan siapa ya? Nih tadi ya nomor 3. Tadi siapa yang nanya ya? Oh, Angga ya? Oke, Angga, apa dampak dari rotasi bulan? Itu pertanyaan Angga. Hipotesis Angga tadi apa? Oh, oke, berarti menurut Angga itu dampak dari rotasi bulan apa enggak? Oke, itu menurut pendapat Angga. Ada yang mau menambahkan? Menurut Angga tadi dampak dari rotasi bulan. Pertanyaan nih, apa yang dimaksud dengan rotasi bulan? Apa dulu rotasi bulan? Ya, Emin. Ya, waktu yang dibutuhkan bulan untuk berputar pada porosnya atau pada sumbunya boleh. Berapa lama sih rotasi bulan? Ya, 27,3 hari. Dampaknya bagi bumi apa? Angkat tangan dulu, ayo. Oke, tar dulu gantian. Rama. Ya, kalau kata Dama terjadinya fase bulan dan pergerakannya. Oke, kalau kata Rivi? Bulan? Oke, bulan kelihatannya nggak nampak itu. Ya, oke. Ada lain yang pendapat lain? Apa dampak dari rotasi? Oke, Zara. Terjadinya perubahan? Oh, terjadinya perubahan jumlah hari pada kalender Hijriah. Itu dampak rotasi apa revolusi? Menurut Zara, rotasi apa revolusi? Oh, rotasi. Oke. Yang lain? Ya, Emir. Oh, kalau menurut Emir itu dampak dari revolusi bulan karena ada perbedaan kalender. Oke, sekarang Ibu nanya. Memang kalau kalender Hijriah, kalau kalender Masehi 1 bulan itu berapa hari? Ya, yang 28 tuh bulan apa? Februari, 28, 29. Terus ada yang 30 hari ada? Ada yang 31 hari ada? Bulan apa yang 30 hari? Ya, ada yang 30, ada yang 31. Oke, sekarang kalau di kalender Hijriah harinya ada berapa jumlah hari dalam 1 bulan? Nah, 29 atau 30 hari. Makanya kalau kita berpuasa berapa hari? 30 terus apa kadang-kadang 29? Kadang-kadang 29. Makanya untuk menentukan awal bulan puasa kita ngapain biasanya sih? Ya, sidang isbat. Sidang isbat tuh ngapain sih di sidang isbat? Iya, ngelihat apa namanya tuh? Namanya apa, lihat apa? Hilal, betul ya. Nah, hilal itu apa sih, Nak? Penampakan bulan baru untuk menentukan awal bulan ya. Nah, mau puasa namanya bulan apa? Ramadan. Kalau mau lebaran namanya bulan apa? Bulan Syawal ya. Nah, kalau sudah bulan Syawal berarti kita lebaran ya. Berarti kita lebaran ya. Untuk 1 bulannya bisa 29 atau 30 hari ya. Oke, pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan revolusi bulan? Yuk, siapa yang mau jawab? Ya, Zara. Revolusi bulan berarti proses perputaran bulan mengelilingi bumi dan mengelilingi matahari. Oke, apa dampaknya bagi bumi? Ya, Emir, yang lain. Nah, ada pasang purnama, ada pasang perbani. Apa pasang purnama, pasang perbani?
Mir, apa pasang perbana pasang? Terus? Oke, itu menurut Emir ya. Jadi dampak revolusinya tuh ada pasang perbani. Ya, oke. Yang lain, apa dampak dari revolusi bulan? Hah? Bisa gerhana bulan. Jadi bulan itu dia apa bergerak sih? Bergerak. Ada berapa pergerakan bulan, Nak? Ya, sambil kita simpulkan pelajaran hari ini ya. Jadi jawaban kalian sudah bagus-bagus ya. Sekarang kita simpulkan pelajaran hari ini. Berarti bulan itu dia apa bergerak? Bergerak. Atau ada berapa pergerakan bulan? 3. Yang pertama dia bulannya bergerak apa namanya? Berotasi, yaitu apa rotasi? Berputarnya bulan pada porosnya. Yang kedua gerakan bulannya, bulan ngapain? Berevolusi. Apa tuh? Iya, pergerakan bulan mengelilingi matahari. Yang ketiga? Iya, yang ketiga jadi bulan itu bergerak bersama-sama bumi mengelilingi matahari ya. Nah, karena itu jadi ya karena bulan itu bergerak, maka fase bulan ada berapa fase? Ya, coba nanti malam kita lihat ya. Penampakan bulan tiap hari sama atau beda sih? Beda. Ya, ada bulan apa? Ada bulan sabit. Kalau bulan sabit yang bentuknya gimana tuh? Gimana tuh? Kayak pisang betul. Apa lagi? Ada bulan setengah. Terus kalau bulan setengah berarti? Bulan miring ada gak? Setengah ya, setengah lingkaran ya. Terus ada apa lagi? Ada bulan cembung. Ada apa lagi? Ada bulan purnama ya. Oke. Nah, ini bentuk bulan ya. Oke, jadi kita sudah menyimpulkan ya, ada 5 fase bulan ya. Oke, Ibu sekarang mau nanya nih, menurut kalian pembelajaran hari ini bagaimana nih? Ada yang kurang nggak? Ada yang mau kasih saran nggak untuk pembelajaran berikutnya? Ayo kasih saran. Siapa yang berani kasih saran untuk pembelajaran berikutnya? Ya, apa enggak? Apa? Oh iya, makasih Iwan ya. Sarannya pertemuan berikutnya kita praktek insya Allah. Ya, nanti pertemuan berikutnya akan ada praktek kalau waktunya cukup tentang gerhana ya. Nah, oke, biar gerhana bagus. Nah, makasih Iwan ya sarannya. Ada lagi yang mau ngasih masukan untuk pembelajaran berikutnya? Oke, nggak ada? Oke, sudah mengerti pembelajaran hari ini, Nak? Nah, materi selanjutnya. Nah, tadi nih berkata sama Iwan, kita udah tahu fase-fase bulan. Nah, ternyata dampak dari pergerakan bulan itu ada gerhana bulan ya. Nah, pertemuan berikutnya berarti kita akan mempelajari mengenai gerhana ya. Oke, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sudah bel, silakan Angga kita pimpin doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelas 7A hari ini telah mengikuti pembelajaran dengan sangat semangat, sangat luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kelas 7A. Nah, kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan belajar mengenai gerhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Lucy buat ini. Terima kasih.
kasih atas kehadiran dan buat ini untuk sesi coaching kita di pasca observasi ya Bu ya. Perkenalkan, ini namanya Bu Admini, pengajar praktik CGP angkatan 7 di kelompok kami. Terus Ibu ini Bu Ilusi Parafi, beliau observi ya Bu ya, orang yang diobservasi. Kita sudah melakukan observasi pada hari Kamis 25 Mei 2023 itu di kelas 7A pada mata pelajaran IPA, jamnya jam 9.50 sampai jam 11.00 ya. Nah, hari ini kami akan melakukan pasca observasi kelas Bu gitu. Ada beberapa hal dan memang kita coba refleksikan ya Bu Lucy ya. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran di kelas, tentunya hal yang terjadi itu ada yang mungkin sesuai dengan rencana pembelajaran yang kita susun, ada juga yang di luar dugaan gitu ya. Nah, hari ini kita akan melakukan setidaknya ada 3 topik pembicaraan. Yang pertama adalah cara refleksi, yang kedua topik percakapan dan cara itu sendiri ya, secara umum saja. Pertama secara umum, yang kedua mungkin kita akan pisahkan dari pendahuluan, kemudian inti dan penutup, terus yang ketiga rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Nah, mungkin yang pertama Bu, secara umum mana buat ini mungkin yang mau ya. Pasca observasi ini silakan dilanjutkan. Ya, masih sebenarnya untuk refleksi ya, Ibu kira kemarin di kelas Ya, di kelas alhamdulillah ya, anak-anaknya mengikuti proses belajar dengan baik. Cuman yang saya masih mengalami kesulitan itu saat melakukan penilaian ya, penilaian sikap dan penilaian pengetahuannya itu belum saya lakukan secara maksimal. Karena terbatasnya waktu gitu, cuma terlalu makan waktu ketika anak-anak itu mengumpulkan data ya. Nah, saya kan ketika mengumpulkan data saya hanya meluangkan waktu 5 menit dan ternyata itu kurang gitu. Makanya untuk misalkan penilaian itu belum sempat saya lakukan, jadi keterbatasan waktu ya Bu ya. Terus untuk masalah pengambilan data Bu, apakah kira-kira sesuatu sudah dialokasikan dan waktu yang cukup atau memang masih kurang sebenarnya? Iya, maksudnya pengambilan data itu kan saya hanya mengalokasikan 5 menit ya. Nah, ternyata itu waktunya kurang gitu. Saya itu ternyata alhamdulillah ketika proses pembelajaran kemarin dalam proses mereka membuat pertanyaan ya, proses itu kemarin saya tanyakan ternyata mereka membuat pertanyaan yang banyak dan beraneka ragam gitu. Itu mungkin seharusnya saya membatasi atau gimana gitu. Kemarin kan hanya 3 menit ya saya meluangkan waktu untuk mereka membuat pertanyaan gitu. Ternyata lebih dari itu, dan pertanyaan satu kelas itu bervariasi sampai 20 pertanyaan. Itu sebenarnya saya senang karena dengan begitu saya tahu mereka bahwa mereka tuh sangat berpikir gitu ya. Saya tahu mereka berpikir, tapi dari waktunya jadi molor banyak banget gitu. Itu secara umum ya Bu ya. Jadi murid-murid alhamdulillah sudah mengikuti pembelajaran dengan baik secara umum gitu ya. Terus juga murid-murid bisa memberikan pertanyaan, ada hipotesisnya yang lumayan banyak sampai 20 pertanyaan gitu. Tapi kelemahannya dari situ justru malah waktunya kurang untuk penggalian informasi, kemudian juga kurang dalam hal penilaian ya Bu ya gitu. Nah itu kemudian secara umum di kegiatan pendahuluan kita kan ada ini menyampaikan tuh ada ini PPI saya lewat juga misalnya tadi ya.
itu ada persepsi, kemudian motivasi ya Bu ya, dan orientasi ya Bu. Nah ini Bu PP-nya. Ini kita coba ada motivasi, ada orientasi dan persepsi. Nah untuk di orientasi sendiri di situ kan Ibu ada salam pembuka, kemudian doa pembuka, itu ya, terus menanyakan kabar ke peserta didik gitu ya. Nah ini sudah berjalan dengan baik Bu. Nah kemudian yang saya perhatikan itu, kemudian yang kedua untuk target ya Bu ya, target dari kan ada 3 yang Bu sampaikan kemarin di presentasi ya Bu. Ada budaya positif, terus ada kompetensi sosial emosional dan berdiferensiasi ya Bu. Iya. Nah itu juga sudah saya lihat Ibu sudah melakukannya ketiga-tiganya itu. Untuk budaya positif terlihat dari Ibu membuka dengan ramah, kemudian berdoa dan mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang Ibu sudah melakukan itu. Terus nanti kalau ada yang dari kenapa sesuai Ibu bisa menyampaikan yang sama ya Bu ya, atau ada yang menambahkan silakan. Terus untuk pembelajaran berdiferensiasi Ibu juga sudah melakukannya di pendahuluan ini. Terlihat dari Ibu menyampaikan rencana pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Terus di kompetensi sosial emosional di sini juga sudah terlihat bahwasanya Ibu sudah memfasilitasi siswa dalam hal melakukan kesadaran diri, manajemen diri, mengambil keputusan dan tanggung jawab. Ini terlihat dari doa sebelum pembelajaran, terus dan juga menanyakan pembelajaran sebelumnya. Nah ini yang sudah terlihat di pendahuluan. Bagaimana menurut Ibu? Apakah sudah sesuai atau belum? Itu sih menurut saya tadi Pak Iqma sampaikan sudah sesuai ya. Tadi budaya positif juga saya berusaha melaksanakan tentang budaya positif, itu tadi berdoa ya, satu menanyakan kabar itu, terus yang sosial emosional juga ya, itu menanyakan kabar karena memang di usia SMP itu usia galau-galau jadi kan memang kita harus ya memahami dulu perasaan mereka. Nah terus juga saya ciri khas saya itu pas sebelum mulai pelajaran pas ada IPA-nya gitu kan, ada IPA gitu kan, karena dengan IPA kalau menurut saya gitu ya untuk kelas 7 sih masih masuk ya, karena kan mereka peralihan dari SD ke SMP gitu ya, SD ke SMP, apalagi pelajaran mereka sebelumnya, apalagi matematika atau apa gitu ya. Dengan topik ini sih masih menurut saya masih bisa banget saya pakai, dengan itu mereka setidaknya semangat lah. Iya. Mereka bisa semangat. Itu dari positif. Ya. Itu untuk pendahuluan, jadi secara umum Ibu sudah mengembangkan di budaya positif, kemudian berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional itu. Bu, ada yang menarik nggak Bu di pengembangan kompetensi sosial emosional ketika anak-anak menyampaikan emosi mereka? Nah itu dia nih, karena memang ketika anak seusia mereka kita pancing, gimana perasaan hari ini, galau Bu, gitu kan, galau Bu gitu. Nah itu sebenarnya apa ya Pak? Ketika kita terus tanggepin, itu lama-lama 1 jam pelajaran mereka curhat. Makanya itu saya kata aja udah yang galau jangan kebanyakan galau gitu. Kalau kita nggak potong pasti mereka bakalan curhat itu 1 jam pelajaran. Tapi setidaknya dengan kita menanyakan gimana perasaan mereka, mereka tahu bahwa kita tuh perhatian ke mereka. Karena memang usia mereka tuh ya begitu. Kita harus ya menyesuaikan gitu ya. Kita yang mengikuti pergaulan mereka gitu. Mereka. Jadi mereka belajarnya nggak tegang. Setuju Bu, saya melihat juga sampai ke belajar saya. Yang kedua untuk kegiatan inti Bu. Nah ini saya ada beberapa catatan yang alhamdulillah semua kegiatan inti yang Ibu lakukan itu sudah mengembangkan apa yang ingin Ibu capai di praobservasi kemarin Bu ya. Di budaya positif Ibu terlihat dari guru dan siswa menerapkan kesepakatan kelas dengan baik. Kemudian yang kedua di pembelajaran berdiferensiasi Ibu juga
meminta siswa untuk mengerjakan LKPD sesuai dengan gaya belajar mereka gitu. Jadi di LKPD itu ada yang menonton video, ada yang melakukan simulasi, juga ada yang membaca buku paket. Jadi audio ada, visual ada, audio visual ada, dan kinestetik juga ada gitu. Terus di kompetensi sosial emosional di sini juga ibu sudah menerapkan banyak ya Bu ya. Kalau misalnya dilihat di ini kan RPP yang ibu buat itu kan dengan menggunakan integrated bimbing ya Bu ya. Jadi ada tahap orientasi, merumuskan masalah, merancang hipotesis, kemudian melakukan literasi untuk meraih data dan mengumpulkan data serta menganalisisnya. Ini semua sudah menyangkut ke 5 kompetensi sosial emosional yang memang sedang ibu kembangkan, yaitu di mana anak punya kesadaran diri, kemudian dia juga punya kesadaran sosial gitu, kemudian juga dia punya manajemen diri, terus juga kemampuan berelasi dengan teman yang mungkin kemarin tidak ada kelompok ya Bu ya, tapi mereka masih bisa berdiskusi dengan teman. Dan mereka juga kan saling menghargai ya, jadi ketika teman yang menyampaikan pendapat yang lain terus mendengarkan ya, masih ada ya Bu ya. Dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, pengambilan keputusan bertanggung jawab ini dilihat dari anak-anak mengerjakan LKPD mereka, itu kan tugas dari keputusan mereka juga. Terus mereka mengajukan tangan, menyampaikan hipotesis, itu juga termasuk pengambilan keputusan juga. Kemudian mereka juga membagikan pertanyaan-pertanyaan mereka, itu juga termasuk dalam hal kesadaran sosial juga, bagaimana mereka bisa berbagi. Nah, saya ingin tanya kepada Bu Lucy untuk dalam hal ini di kegiatan inti, adakah Bu yang masih kurang yang bisa sampaikan? Yang kurang masih ada ya Pak, pertama dari merumuskan masalah yang kemarin itu ternyata mungkin saya pertanyaannya sampai 20 yang kadang-kadang masih di luar dengan tema mereka tanyakan gitu. Mungkin nanti selanjutnya saya akan lebih membatasi melakukan pembatasan gitu pertanyaan, jadi biar tidak makan waktu juga gitu. Lalu mungkin saya harus lebih menekankan nanti pertanyaannya berkaitan dengan apa gitu. Mungkin saya harus lebih menekankan lagi biar tidak terlalu kemana-mana gitu. Terus di sini saat melakukan literasi gitu ya Pak ya, saya juga mau sharing sama Pak Iqbal nih. Ternyata kan saat literasi itu kan saya hanya membatasi siswa itu hanya membaca buku dari buku paket ya. Ternyata terus satu lagi kan yang untuk anak audio ya, untuk siswa yang audio itu mereka menonton video ya. Satu lagi yang kinestetik itu ada simulasi pet-nya gitu. Nah, ketika mereka diperkenankan membuka HP itu, ternyata gak tau ya, anak sekarang kayaknya kalau dipilih untuk membaca buku dibandingkan membuka Google, mereka tuh lebih suka membuka Google ya, lebih baik ya. Nah, makanya kemarin tuh sampai ada pertanyaan, boleh nggak kita literasinya cari di Google? Nah, itu kalau menurut Pak Iqbal sendiri bagaimana, apa kita membatasi literasi siswa hanya sekedar dari buku atau kita membiarkan anak-anak kita membaca dari internet? Kalau yang saya lihat ya, karena ini udah punya panduannya, jadi ibu udah tahu anak-anak itu harus ngapain ya, KPD terbimbing itu ya Bu ya. Jadi apa yang harus mereka cari itu mereka sudah mengetahuinya gitu. Informasi dari manapun sebenarnya itu dalam rangka penggalian data kan gitu. Nah, jadi untuk pembukaan Google itu memang satu tidak bisa kita hindari, itu memang kebiasaan siswa. Yang kedua, ketika kita sudah punya bahasan itu tidak masalah kita di Google, asalkan kita sudah tahu dan anak-anak sudah tahu apa yang harus mereka cari gitu. Dibandingkan memang mereka menggunakan buku yang memang informasinya masih terbatas gitu. Tapi memang diarahkan agar siswa itu patokan utamanya adalah di buku gitu. Ketika di buku memang tidak ada informasinya, mereka boleh menggunakannya di internet gitu. Nah, dalam kasus ini kira-kira ada informasi yang tidak ada di buku yang mereka
memang bisa jadi di Google. Iya, jadi kemarin ya keterbatasan itu ya Pak Iqbal kan. Nah itu jadi mereka memang karena terbatasnya pengetahuan yang ada di Google, ya mereka Bu, boleh nggak kita jadi di Google gitu? Oh ya ternyata memang masih kurang informasi mereka itu, sehingga mereka punya inisiatif gitu. Ya, baik, itu terima kasih untuk kegiatan ini. Kira-kira selain dalam hal menemukan masalah, kemudian melakukan literasi untuk memperoleh data, ada lagi Bu yang tadi yang masih perlu diperbaiki tadi mengumpulkan data dan menganalisisnya gitu ya. Itu menurut saya sih waktunya memang harus lebih lama ya, tidak bisa cuma 5 menit gitu. Itu harus saya lebih tambahkan lagi waktunya dalam pengumpulan data. Nah serta dalam menganalisis nih Pak, yang kemarin menurut saya kekurangannya adalah mereka kan siswa ini ya, saya tidak menanyakan pendapat dari siswa lain, jadi itu saya merasa itu kekurangannya karena saya waktunya keburu gitu. Jadi harusnya ketika saya menanyakan pertanyaan, satu pertanyaan lalu dijawab sama salah satu teman, harusnya saya menanyakan, mengomentari gitu, menanyakan komentar yang lain, bagaimana komentarnya, setuju atau enggak atau tidak setuju gitu. Yang saya hilang tuh kemarin pas saya lakukan itu karena waktunya udah bel gitu. Itu untuk yang di kegiatan itu ya Bu ya. Nah, karena itu masih ada kekurangan Ibu di luar kegiatan ini, kita masuk ke pembahasan selanjutnya Ibu di rencana tindakan itu. Dari kekurangan itu, adakah hal yang ingin Ibu perbaiki? Pasti banyak yang ingin saya perbaiki. Yang pertama tadi yang merumuskan masalah ya, merumuskan masalah mungkin saya akan merujukan atau menegaskan lagi batasan-batasan dalam merumuskan masalah. Jadi pertanyaan siswa itu nggak kemana-mana gitu. Terus tadi juga saat menganalisis ya, saya harus lebih lagi memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk mengomentari atau jawaban dari temannya. Nah, itu untuk di 2 hal itu ya Bu ya. Nah, itu juga tadi Ibu menyampaikan ada kekurangan dalam hal penilaian Bu. Kira-kira strategis ke depan dalam hal penilaian seperti apa Bu? Jadi memang seharusnya saya sudah menyiapkan ini ya, penilaian, jadi rubrik penilaian gitu ya. Jadi memang simulasi di checklist aja gitu. Jadi untuk mudah saya juga penilaian. Kemudian dalam hal pengumpulan data tadi itu dan menganalisisnya itu ya, tadi kan kurangnya mengomentari antar siswa Bu ya, apakah dia setuju atau tidak gitu. Itu juga bisa menambah daya kritis siswa juga gitu ya. Nah terus dalam hal Ibu yang tadi Ibu sampaikan juga penggunaan Google itu kan di awal media KPD maupun di slide itu tidak ada. Iya. Nah, apakah kira-kira perlu kita cantumkan dari awal, kalian boleh membuka Google atau seperti apa? Apa memang itu spontan dari siswa saja kan? Kemudian tidak menemukan informasinya di Google. Memang kalau yang saya pelajari seharusnya memang kita sebagai guru juga sudah menyiapkan bahan ajar ya Pak Iqbal ya, kan? Jadi yang kurang lengkap dari paket gitu, seharusnya sebelumnya saya sudah menyiapkan bahan ajar atau bahan bacaan tambahan gitu. Jadi ketika anak kurang puas gitu ya, kurang puas mendapatkan informasi, bisa juga dari bahan ajar yang telah kita siapkan. Nah seharusnya seperti itu. Mungkin kemarin saya belum sempat menyiapkan, atau bisa jadi kita juga harus mempersiapkan link-link tertentu kali ya Pak Iqbal ya. Jadi karena memang kalau usia SMP juga tidak terlalu bebas kan juga kayaknya bahaya juga ya, pasti nanti mereka buka yang lain. Nah mungkin kalau kita batasi, kita
kita hanya boleh buka link-link tertentu yang lebih berkaitan sama materi yang kita bahas, ini solusinya seperti itu Pak Iqbal dari depannya. Baik Bu, ini mungkin itu saja untuk percakapan pas observasi kelas. Alhamdulillah di sini Ibu menyampaikan, Ibu sudah melakukan refleksi, kemudian menyampaikan catatan-catatan selama pembelajaran, dan ternyata di sini cara tindak lanjut dan solusi itu hadir dari Ibu sendiri. Jadi itu yang paling harusnya kita waktu kita syukuri bersama, karena saya juga IPA Bu ya. Jadi saya bisa pakai juga ya yang disampaikan oleh Bu. Terus itu untuk masa observasi, kemudian untuk rencana tindak lanjut Ibu. Ini ada satu lagi pembahasan rencana tindak lanjut. Aktivitas pengembangan yang saat ini Ibu lakukan kan pembelajaran berdiferensiasi, budaya positif, dan kompetensi sosial emosional ya Bu ya. Nah, aktivitas pengembangannya, kemudian tujuan yang hendak dicapai ini, kira-kira ada nggak pengembangan terkait dengan 3 hal ini Bu ya? Budaya positif ya? Iya. Budaya positif. Apa yang kita bisa? Aktivitas pengembangan budaya positif Bu. Nah, kira-kira tujuan yang ingin Ibu capai dari budaya positif ini, kalau kemarin kan menyampaikan atau mengingatkan kesepakatan yang sudah dibuat dengan siswa Bu ya. Nah, harapan ke depan itu seperti apa Bu? Kesepakatan ini. Jadi ternyata gini Pak, saya kan ini baru ya melaksanakan pembelajaran yang diawali dengan mengulang kembali kesepakatan kelas yang sudah dilakukan ya. Ternyata itu berdampak banget ya. Ternyata berdampak banget. Jadi saya juga kaget gitu kan. Biasanya di kelas itu tidak sekondusif kemarin ketika saya menyampaikan kesepakatan kelas gitu. Nah itu kayaknya itu akan saya terus kembangkan Pak Iqbal, karena di awal pembelajaran ketika ternyata anak-anak ini kita kesepakatan bareng-bareng ya anak-anak ya budaya positifnya gitu, kesepakatan kelasnya. Nah, ternyata alhamdulillah yang beberapa rusuh itu pun turut menyepakati gitu kan. Jadi itu kayaknya akan saya kembangkan terus Pak Iqbal, dan semoga itu bisa permanen ya. Jadi walaupun nanti saya lupa nggak menyampaikan kesepakatan kelas, tetap mereka laksanakan sih. Itu sih yang pengen saya harapkan. Nah, berarti ukuran keberhasilannya siswa menjadi kondusif dalam pembelajaran. Iya betul. Jadi mungkin karena mereka diingetin, oh iya kita kemarin udah sepakatin ini loh, berarti jangan hanya tertulis aja, tapi harus kita lakukan gitu. Nah, kayaknya itu akan saya usahakan terus supaya Insya Allah untuk disampaikan terus, untuk mengingatkan mereka bahwa pembelajaran kondusif ternyata buktinya. Nah, untuk pendukungnya Bu, selain Ibu, kira-kira siapa lagi untuk budaya positif ini? Ini pasti sesuatu ya. Perlu menyampaikan kepada yang lain dan mungkin atasan kali ya. Wali kelas. Iya, mungkin mengingatkan kepada wali kelas ya. Tapi kalau saya sebagai guru mata pelajaran kan saya sama siswa. Untuk waktunya sendiri ya itu akan berarti melaksanakan pembelajaran, setiap pembelajaran akan melaksanakan budaya positif ini ya. Ya. Nah, yang kedua Bu, tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu. Nah, kemarin sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu dalam hal gaya belajar siswa ya Bu ya. Jadi siswa itu melakukan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Nah, kira-kira dampaknya seperti apa Bu bagi siswa? Nah, kalau saya jujur Pak Iqbal ya, kalau tentang ini pembelajaran berdiferensiasi itu saya tuh masih kesulitan untuk mengayomi ya anak-anak yang kinestetik.
Nah itu saya tuh kayak mikir kalau kinestetik itu ngapain ya tuh, itu salah satu kelemahan saya sih Pak Iqbal gitu. Karena memang ya kita tuh lebih seringnya memfasilitasi anak-anak yang visual, karena mereka dikasih buku juga anak-anak audio, yang kita kasih video juga mereka iya. Tapi kan anak kinestetik ini gimana ya, mereka harus ada aktivitas gitu. Sedangkan ketika kita di kelas kita sendiri, wah itu apalagi kondisi saya lagi kayak gini gitu kan, saya jujur saya mengalami kesulitan. Dan untuk perencanaan pembelajarannya aja tuh saya jujur saya mengalami kesulitan untuk memfasilitasi anak yang kinestetik ini. Untuk anak yang kinestetik ini, kira-kira yang mereka butuhkan apa sih? Aktivitas sih sebenarnya ya. Aktivitas nulis atau berjalan atau seperti apa? Ini sih Pak, aktivitasnya mungkin kalau di IPA bisa kali ya percobaan. Nah cuman kadang-kadang memang tidak semua setiap saat gitu ya, setiap saat kita mengajar kita harus ada percobaannya ya itu. Dan bahkan kadang-kadang anak-anak kinestetik ini juga nah kita fasilitasi dengan percobaan, ya emang dia bener nyoba-nyoba. LKPD-nya mah terbayar. Nggak sesuai ya. Berarti harus ada aktivitas, mereka butuh aktivitas ya Bu ya. Nah selama ini Bu, dalam mungkin satu semester atau satu bab, nah dalam satu semester ya kan ada sekian bab ya Bu ya. Nah itu aktivitas yang sudah Ibu lakukan itu setiap bab ada atau memang bab-bab tertentu itu tidak ada? Nah, saya sih mengusahakan setiap bab, satu bab ada aktivitas, ya. Ada praktikumnya, cuma memang di bab kita tuh kalau bab iya ada beberapa bab yang saya juga kesulitan untuk mengajar aktivitasnya, kayak kemarin di bab kemarin itu tentang 3 bencana gitu ya. Itu saya kan rencananya mau melakukan aktivitas simulasi bencana. Cuman setelah dipikir-pikir dengan kondisi saya sekarang, saya kesulitan untuk ngawasin. Jadi itu tidak saya laksanakan. Adakah seseorang atau hal yang bisa membantu Ibu dalam menyiapkan aktivitas untuk si kinestetik ini? Apa ya? Ya mungkin partner saya dipakai. Siap. ya bisa membantu. Atau antar siswa gitu, pernah dicoba? Ya kalau misalkan praktikum sih bisa ya. Terus itu kan dari tanggung jawab ya dia bisa juga diskusi dengan Ibu masalah ini. Memang kita berdua punya peluang yang sama untuk siswa yang kinestetik tuh, memang harus ada aktivitas yang harus mereka lakukan. Terus saya insya Allah siap ya diskusi ke depannya. Terus yang kedua tadi siswa ya Bu ya, siswa yang kinestetik. Nah untuk berdiferensiasi gitu. Kemudian berarti ukuran keberhasilan ketika si siswa kinestetik ini melakukan pembelajaran apa? Ya, dia belajar secara kondusif ya, melakukan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan materi yang sedang kita bahas. Belajar secara kondusif ya. Selama ini mereka membutuh ruang untuk mereka bergerak, ya kan, sehingga seringkali mengganggu siswa lainnya yang audio maupun yang visual. Jadi mereka bisa belajar secara kondusif ya dengan kesadarannya dia sendiri ya Bu ya. Oke, kemudian untuk penelitiannya berarti rekan sejauh tadi ya Bu ya. Rekan sejauh itu ada lagi ya siswa itu sendiri. Siswa ya, siswa yang bersangkutan. Kalau siswa lain itu kita menggunakan siswa lain untuk nah bisa sih Pak Iqbal. Ini kan kalau misalkan kita membuat kelompok ya, nah kelompok biasanya kalau ada dua kelompoknya yang mengingatkan gitu, nah itu bisa sih ngingetin anak yang kinestetik ini.
Oke, itu untuk pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Sekarang kita masuk yang ketiga Bu, untuk kompetensi sosial emosional, di mana kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, terus kemampuan berinteraksi dan juga pengambilan keputusan untuk menjawab oleh siswa itu sendiri ya Bu ya. Nah, yang ingin Ibu lebih tekankan itu kira-kira yang mana ya dari kelima SD? Yang ingin saya lebih tekankan itu adalah sadar diri sebenarnya. Sadar diri ya Bu ya. Nah ini kenapa Ibu lebih menekankan ini kesadaran diri? Karena ketika mereka sudah sadar tentang tanggung jawab mereka, kenapa mereka sekolah gitu ya, nah itu kayaknya kita udah nggak sampai ngingetin lagi gitu, karena itu menurut saya dasarnya gitu. Mereka sudah sadar diri apa tanggung jawab mereka, tugas mereka, kenapa mereka sekolah gitu ya, itu nanti pembelajaran juga akan ngalir aja. Jadi sebagai seorang guru bisa lebih terbantu ketika mereka sudah sadar ya. Iya. Memiliki kesadaran diri yang baik. Oke, dari situ mungkin nanti bisa merambat ke yang lain, kompetensi yang lain ya. yang lain. Oke. Kemudian Bu, untuk ukuran keberhasilan Bu, kira-kira siswa ini sudah memiliki kesadaran diri yang baik ini seperti apa? Ketika mereka sudah mau mengikuti pembelajaran, jadi mereka sudah sadar bahwa mereka datang ke sekolah itu untuk belajar. Jadi ketika mereka sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, mereka sudah punya kesadaran diri yang baik ya Bu ya. Nah, ada nggak Bu hal yang Ibu temukan kira-kira yang bisa ditularkan dari satu anak lain terkait dengan kesadaran diri ini? Misalnya mereka nih nggak ada satu anak yang dia mempunyai kesadaran diri yang baik. Apa sih yang unik dari anak itu? Kenapa dia itu bisa dikatakan sebagai punya kesadaran diri yang baik, atau apa hal yang membuat dia punya kesadaran diri yang baik? Jadi memang ada satu anak itu namanya Dora gitu ya. Nah, saya melihat anak ini mempunyai kesadaran diri yang baik banget, itu bagus banget gitu ya. Jadi ketika dia melakukan tugas itu, dia nggak hanya sekedar menyelesaikan tugas itu atau menyelesaikan tanggung jawabnya gitu ya, tapi dia selalu berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Nah, dan ternyata kesadaran diri itu ya, dia juga bisa tularkan ke sekelompoknya Pak. Jadi waktu itu pernah ada satu kelompok waktu itu tentang makhluk hidup ya, waktu itu makhluk hidup satu kelompok. Jadi dia tuh tidak hanya apa ya, dia tuh mau membimbing teman-temannya gitu, karena dia mungkin dia sangat sadar bahwa dia sebagai ketua kelompok dia harus membimbing teman-temannya gitu untuk sampai prosesnya selesai gitu, sampai teman-temannya itu ternyata mampu juga, walaupun saya tahu dia di kelompok itu kan banyak yang terdiri dari anak yang kurang juga gitu kan. Nah, ternyata kurang ini pun bisa mendapatkan hasil yang maksimal ketika bersatu kelompok dengan dia gitu. Nah ternyata memang kenapa dia mempunyai kesadaran yang tinggi, karena dia sudah tahu dia tuh sekolah dulu SD-nya itu dari PKBM dengan usia yang sudah matang. Jadi mungkin dia belajar dari pengalaman bahwa ketika saya sudah boleh bisa sekolah di sekolah normal gitu, nah berarti dia bersungguh-sungguh gitu. Itu saja saya cukup ya Bu. Ada lagi yang disampaikan? Sudah cukup baik ya. Terima kasih atas bimbingannya ya teman ya. Iya, sama-sama kita belajar ya Bu ya. Kita tutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.